Halo, salam sehat untuk kita semua. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kegiatan belajar mandiri semester 4 Semas Katolik Baktiarsa Momere. Pada kesempatan kali ini secara khusus kita akan konsen pada subtema hubungan gereja dan dunia yang akan dijabarkan dalam 3 hal mendasar, dan ketiga hal ini masing-masing mewakili satu KBM. Karena itu kita akan berproses dalam 3 UKBM terkait 3 hal mendasar dalam hubungan gereja dan dunia. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, permasalahan yang dihadapi dunia. Pertanyaannya, bagaimana sikap gereja dalam menghadapi aneka persoalan dunia modern, dunia masa kini, atau dalam istilah yang lebih keren, dunia milenial. Ada setidaknya beberapa masalah mendesak terkait perkawinan, keluarga, budaya, pendidikan, kehidupan sosial ekonomi, juga perdamaian dan persatuan bangsa-bangsa, upaya mencegah perang, serta usaha membangun kerjasama internasional. Merespon aneka persoalan itu, bagaimana pendirian gereja? Gereja pada prinsipnya ikut berubah bersama perubahan dunia modern. Hal ini ditegaskan dalam dokumen gereja sendiri, Gaudium et Spes, artikel 1, yang mengatakan bahwa kegembiraan, harapan, duka, dan kecemasan dunia juga adalah kegembiraan, harapan, duka, dan kecemasan gereja. Artinya bahwa gereja juga peduli dan mau terlibat dalam mengatasi persoalan-persoalan mendesak dunia modern. Pada poin yang kedua, kita akan melihat hubungan antara gereja dan dunia. Keduanya sebenarnya merupakan realitas yang sama, karena bicara tentang gereja, kita bicara tentang dunia manusia, dunia kita. Dan hubungan keduanya nampak dalam keterlibatan gereja untuk membangun dunia manusia, yakni untuk mewujudkan tata dunia yang damai dan sejahtera. Atau gereja dalam merespon persoalan-persoalan dunia masa kini sebenarnya ingin terlibat dalam mewujudkan kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah, sebagaimana telah kita pelajari pada semester-semester sebelumnya, itu tidak terkait dengan banyaknya raja-raja yang ada di dunia atau di bumi, tapi kerajaan Allah yang dimaksudkan di sini adalah situasi atau suasana di mana Allah menjadi raja di dalam hati dan pikiran setiap insan manusia, di dalam perkataan dan perbuatannya, sehingga kita yakin bahwa bila Allah yang menjadi raja dalam hati kita, akan tercipta damai dan sejahtera di bumi. Dan inilah yang menjadi arah respon gereja terhadap persoalan-persoalan dunia masa kini. Pada poin yang ketiga tentang ajaran sosial gereja, inilah yang sebenarnya menjadi tanggapan gereja terhadap fenomena atau persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat manusia atau dunia modern, dan dapat dilihat dalam bentuk himbauan, kritik atau dukungan, juga partisipasi langsung gereja dalam mengatasi masalah-masalah yang ada di tengah dunia. Atau dengan kata lain, ajaran sosial gereja sebenarnya merupakan perhatian cinta gereja terhadap dunia, terhadap umat manusia dalam wujud dokumen yang perlu disosialisasikan. Dan dalam konteks pembelajaran, dokumen-dokumen itu yang perlu kita pelajari dan akan kita pelajari dalam proses UKBM. Demikian ketiga hal yang menjadi pendasaran untuk berproses dalam UKBM. Karena itu kita akan melihat tutorial masing-masing UKBM, dimulai dengan yang pertama terkait persoalan yang dihadapi dunia milenial. Tutorial UKBM permasalahan yang dihadapi dunia diawali dengan peta konsep menggunakan bahasa-bahasa milenial, misalnya gereja zaman now, masalah dunia milenial, gereja fit dunia, dan ajaran sosial gereja disesuaikan dengan kondisi milenial peserta didik.
dan dilanjutkan dengan petunjuk umum yang mesti dipelajari oleh peserta didik sebelum melanjutkan untuk mengerjakan atau berproses dalam UKBM. Tujuan pembelajaran dari UKBM ini jelas, yakni untuk memahami alasan-alasan terjadinya permasalahan yang dihadapi dunia, lalu kemudian merefleksikannya dalam terang iman untuk menemukan bentuk-bentuk tindakan nyata dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Pada bagian A, pendahuluan, pendasaran singkat tentang UKBM yang akan dipelajari, peserta didik melakukan literasi, dan di bagian B, kegiatan inti dimulai dengan kegiatan belajar 1, ada identifikasi masalah dunia milenial disertai dengan stimulus-stimulus gambar untuk membantu siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan pada tugas mandiri terkait stimulus yang diberikan. Setelah memberikan jawaban, peserta didik akan melanjutkan ke kegiatan belajar 2, menggali ajaran kitab suci dan ajaran gereja tentang keadilan, perdamaian, lingkungan alam, dan kesejahteraan. Teks kitab suci telah disajikan, dan setelah membaca teks, peserta didik diarahkan untuk melakukan analisa terkait makna teks dan pesannya yang dihubungkan dengan bagaimana upaya gereja untuk mengatasi persoalan-persoalan dunia. Selanjutnya, peserta didik akan melakukan literasi mandiri terkait kehadiran gereja di dunia sebagai penyegaran. Untuk menjawab tugas mandiri yang kedua berkaitan dengan solusi-solusi yang ditawarkan atau yang dicari dan diupayakan oleh gereja untuk mengatasi persoalan-persoalan dunia milenial, dunia masa kini. Dan kegiatan belajar 3, peserta didik akan menghayati keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan yang juga menjadi tujuan dari respon gereja untuk berbagai masalah yang dihadapi dunia. Pada bagian ini terdapat tugas praktik, yakni peserta didik diarahkan untuk membuat sebuah video puisi tentang masalah yang dihadapi gereja milenial dan bagaimana gereja mengembangkan usaha atau tindakan nyata untuk memberikan solusi terhadap berbagai masalah yang dihadapi. Minimal puisi ini adalah jalan refleksi bagi peserta didik yang juga dapat memungkinkan peserta didik untuk menemukan jawaban sebagai anggota gereja dalam mengatasi masalah-masalah pribadi, masalah-masalah bersama, dan masalah-masalah dunia umum lainnya. Terakhir, bagian penutup disajikan presentasi penilaian terkait refleksi pembelajaran, dan pada bagian ending dari UKBM ini terdapat nuansa motivasi berupa kalimat-kalimat motivasi yang diberikan agar peserta didik semakin semangat untuk berproses dalam UKBM, terutama dalam melanjutkan ke UKBM berikutnya. Dan untuk dua UKBM berikutnya, alurnya kurang lebih sama seperti alur UKBM yang dijelaskan ini, hanya perbedaannya pada substansi dan penekanan-penekanan khusus pada bagian tertentu, sehingga pada bagian berikut akan dijelaskan secara garis besar kedua UKBM, proses pengerjaan kedua UKBM tersebut. UKBM hubungan gereja dan dunia atau relasi gereja dunia, alur pengerjaannya sebagaimana ditunjukkan dalam UKBM terdahulu.
Kekhasannya terutama terdapat pada kegiatan inti. Di kegiatan belajar 1, relasi gereja dunia digambarkan diwakilkan oleh Bunda Teresa sebagai teladan hubungan gereja dan dunia. Bagaimana pengalaman hidup Bunda Teresa untuk menjawab persoalan-persoalan dunia melalui pelayanannya, dan peneguhan atas pengalaman Bunda Teresa dijawab dengan tugas mandiri untuk para peserta didik yang akan menjawab beberapa pertanyaan terkait pengalaman Bunda Teresa. Dilanjutkan dengan kegiatan belajar 2, ajaran gereja tentang hubungan gereja dan dunia, di mana peserta didik akan beranalisa berkaitan dengan pandangan gereja tentang dunia yang ditunjukkan dalam dokumen Gaudium et Spes, dan pada bagian akhir terdapat refleksi usaha-usaha konkret yang perlu diusahakan dan direfleksikan oleh peserta didik dalam mengatasi persoalan-persoalan, minimal persoalan dalam diri, keluarga, masyarakat sebagai bagian dari proses menanggapi dan mencari jalan keluar untuk persoalan-persoalan dunia dalam konteks yang lebih umum. Dan di bagian akhir UKBM terdapat quotes mengutip perkataan Bunda Teresa sebagai analogi relasi gereja dan dunia. UKBM ajaran sosial gereja, kekhasan dari UKBM ini tentunya berkaitan dengan ajaran sosial gereja itu sendiri, yang berangkat dari kegiatan belajar 1 tentang keprihatinan sosial gereja, di mana peserta didik akan menjawab 3 pertanyaan penuntun sebagai tugas mandiri. Dan pada kegiatan belajar 2, selain pandang ajaran sosial gereja, peserta didik akan melalui 2 tahap. Tahap pertama uji nyali, yakni bagaimana peserta didik akan memahami dasar dan jenis ajaran sosial gereja. Dan pada tahap yang kedua, tahap beranalisa RIA, peserta didik akan melakukan analisa berkaitan dengan ajaran sosial gereja dengan referensi menggunakan buku pegangan siswa yang dikirimkan di Google Classroom dalam bentuk file PDF. Dan analisa dilakukan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan penuntun yang disediakan dalam UKBM. Kekhasan lain dari UKBM ini adalah tugas aksi, di mana peserta didik diminta untuk melakukan observasi singkat terkait best practice atau praktek-praktek baik di KBG-nya yang menunjukkan keterwakilan gereja dalam pelaksanaan ajaran sosialnya. Demikian petunjuk praktis proses pengerjaan UKBM subtema hubungan gereja dan dunia. Tetap semangat dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.